warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan atau melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yang berkenaan dengan kegiatan coaching. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu yang bernama Eka Widiantika dan Leni Yuniarti Rahayu. Nah, pada kesempatan ini saya di sini berperan sebagai observer, kemudian yang menjadi coaching adalah Bu Leni dan menjadi coachingnya adalah Bu Eka. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, mungkin ada beberapa pertanyaan dulu ya Bu, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ini. Yang ingin saya tanyakan itu tentunya kepada coaching Bu Eka ya, Bu Leni. Iya. Apa yang sudah Ibu Leni persiapkan dalam pelaksanaan kegiatan coaching ini? Ya, yang sudah saya persiapkan untuk kegiatan coaching hari ini, yaitu sudah melaksanakan alur tirta untuk persiapan mengcoaching saya, yaitu Ibu Eka Widiantika, dengan mempersiapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tentunya terakhir tanggung jawab. Lalu kemudian saya sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya akan menggali apa yang menjadi permasalahan di coaching saya, dengan harapan coaching saya mendapatkan solusinya untuk diri sendiri. Oh, berarti di sini Ibu Leni sudah sangat mempersiapkan sekali ya Bu ya. Iya. Kemudian dari tahapan tirta itu. Iya. Namun di sini saya hanya mengingatkan juga ya Bu ya. Iya. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi intinya itu ketika kita menjadi seorang coaching ya, dimana kita harus melakukan present, menghadirkan secara penuh ya. Kita di sana nggak boleh ngeblank atau apa ya Bu ya. Jadi fokus kita di sana ada gitu. Kemudian kita menjadi pendengar yang aktif dengan rasa gitu ya Bu ya, nggak kita egois atau seperti apa ya Bu ya. Kemudian juga kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga ya Bu ya. Mungkin saya lihat Ibu sudah siap dengan segalanya. Kita mulai laksanakan aja ya Bu ya. Iya. Siap Bu Eka? Siap ini. Ya, kita mulai. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Leni. Wah, dari tadi saya perhatikan Bu Eka melamun saja sambil melihat coretan-coretan di dinding. Ada apa sih Bu? Iya Bu, tadi saya kan pulang dari kantin nih, tidak sengaja melihat coretan di dinding itu. Sebetulnya gambar dan coretan itu mengandung arti dan pesan loh Bu. Oh iya? Wah, Bu Eka ini benar-benar guru seni sejati sepertinya. Bu Leni bisa aja. Saya hanya merasa bahwa kreativitas murid kurang tersalurkan Bu sepertinya. Bagaimana Ibu bisa memberikan kesimpulan seperti itu nih? Baiklah, kebetulan nih Bu Leni bertanya. Sekalian saja saya minta pencerahan dari Ibu. Pencerahan apa nih? Sudah seperti cuaca hari ini saja nih cerah sebetulnya. Apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita nih hari ini? Saya ingin mendapat pencerahan dari Bu Leni mengenai rencana saya terhadap murid untuk menyalurkan kreativitasnya pada tempat yang baik Bu. Oke, kalau begitu menurut Bu Eka nih, apa yang bisa dilakukan untuk murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya? Yang bisa Bu Eka lakukan? Sebetulnya banyak yang bisa dilakukan, tetapi jika melihat pada hasil coretan murid di dinding, kursi dan di meja, mereka sepertinya butuh media Bu untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Kalau misalnya dalam bentuk mading atau majalah dinding nih ya Bu ya, mereka bisa menggambar, bercerita, membuat pantun, atau bahkan hanya menuliskan kata-kata
motivasi juga kan sebenarnya bisa Bu, asalkan ada medianya. Seperti itu Bu. Iya Bu, sepertinya jika hal tersebut terwujud, murid-murid akan senang sekali ya Bu ya. Lalu untuk mewujudkannya nih, kesempatan apa yang Bu Eka miliki saat ini? Kesempatan yang saya miliki diantaranya saya sebagai guru seni ya Bu ya, dan pembina OSIS tentu saja. Saya akan memanfaatkan pembelajaran saya di seni budaya untuk memupuk kreativitas murid dalam berkarya. Kemudian saya akan bekerja sama dengan pengurus OSIS untuk menghidupkan majalah dinding yang seperti dulu Bu, sebagai sarana untuk menyalurkan kreativitas murid yang daripada banyak coretan di dinding-dinding kelas atau di meja kan itu terlihatnya seperti kotor, berantakan gitu loh Bu. Jadi kalau ada tamu kan kita malu ya Bu ya. Iya, baik. Selain itu ya Bu ya, apa sih yang menjadi kekuatan Ibu untuk mewujudkan hal tersebut? Baik. Tentu saja hal tersebut tidak akan terlaksana ya Bu ya jika tidak ada persetujuan dari kepala sekolah atau dari jajaran para PKS atau wakil kepala sekolah ya Bu ya. Maka saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala sekolah atau para PKS atau pembantu kepala sekolah, dan kemudian saya akan mensosialisasikan program tersebut Bu terlebih dahulu kepada rekan-rekan guru sejawat, kemudian ke wali kelas, kemudian terakhir baru ke peserta didik itu sendiri Bu. Saya suka sekali semangat Ibu nih. Sekarang kalau misalnya kita berbicara skala nih Bu ya, antara 1 sampai 10 nih, kira-kira Bu Eka ada di posisi berapa nih? Posisi berapa ya Bu ya? Aduh saya jadi malu Ibu, Ibu bertanya seperti itu. Ya. Kalau saya menilai skala diri saya sendiri, mungkin saya sekarang berada di posisi 7 Bu. 7 ya? Iya, mungkin setelah ini mungkin meningkat ya Bu ya? Seperti itu. Pengennya sih Bu ke 8, 9, dan mudah-mudahan jadi skala 10 ya Bu, saya menilai diri saya sendiri. Baik, kalau begitu adakah hambatan Bu Eka nih dalam mewujudkan rencana tersebut? Ada nggak hambatan-hambatan gitu? Hambatannya ya Bu ya? Apa ya Bu ya? Untuk hambatannya mungkin dalam pembuatan madingnya Bu. Dalam pembuatan madingnya itu sendiri ya, untuk alat dan bahan, pembuatannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit tentu saja Bu ya. Seperti bahannya kan dari kayu, kaca, terus dan lain-lain, sehingga hal tersebut sangat harus dipertimbangkan dari keselamatan ke siswanya sendiri, keekonomisannya, seperti itu Bu. Iya, kalau begitu melihat keekonomisan, melihat keselamatan dari siswa tersebut ya, ada nggak alternatif lain menurut Bu Eka nih yang tetap bisa digunakan dengan fungsi yang sama nih sama mading selain yang terbuat dari kayu ataupun kaca seperti itu? Apa ya Bu ya? Mungkin bisa dibuat pakai banner mungkin ya Bu ya. Iya betul, nanti jadi karya siswa bisa ditempelkan di banner tersebut. Kalau banner kan lebih praktis, tidak membahayakan ke peserta didiknya juga Bu. Jadi kalau misalnya mau diganti pergantian isi madingnya itu kan gampang juga, tinggal dicopot seperti itu. Oke, hal yang menarik ya Bu, pastinya inovasi baru untuk mading tersebut. Lalu apa nih rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Baik, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu ya, tentu saja. Kemudian dengan rekan sejawat,
dan melalui pengurus OSIS akan disosialisasikan kepada murid-murid tentu saja, dan dikelola juga sama OSISnya itu sendiri, Bu. Jadi saya hanya memberi idenya saja. Kemudian sehingga seluruh siswa dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk mencurahkan atau menumpahkan kreativitasnya. Baik, lalu apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Yang menjadi ukuran ya Bu ya, yang menjadi ukuran keberhasilan adalah bagaimana ya Bu ya? Mungkin tidak ada lagi coretan-coretan di dinding, karena kan kreativitasnya tadi sudah tersalurkan ke mading yang dari banner tersebut, Bu. Wah, sungguh tujuan yang mulia sekali Bu Eka untuk mewujudkan sekolah yang bebas dari coretan. Akan tetapi adakah cara yang Ibu gunakan nih kalau nanti kedepannya ada hambatan yang mungkin datang di kemudian hari? Hambatan pasti akan ada aja Sabu ya, akan selalu ada hambatan di setiap program kita. Nah, hambatan di kemudian hari mungkin saja ada, akan tetapi dengan adanya kolaborasi tersebut tadi dengan Pak Kepala, dengan pihak pengurus OSIS, terus dengan rekan sejawat dan rekan murid tersendiri, hambatan yang akan di kemudian hari mungkin akan dapat diatasi sendiri ya Bu ya. Oh iya, oke, kalau begitu saya merasa Ibu sudah sangat yakin sekali ya dengan apa yang menjadi rencana Ibu. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu sendiri? Baik, komitmen saya sendiri karena harus bertanggung jawab ya Bu ya dengan rencana saya. Saya akan menjalankan rencana saya dengan sungguh-sungguh tentunya saja Bu, dan kontinu. Jadi bukan sehari tahun, kata orang Sunda Maya. Sebagai seorang guru seni budaya akan selalu memotivasi siswanya agar tidak lelah berkreasi. Yang sudah tentu harus pada tempatnya Bu, jangan di dinding atau di meja atau di kursi lagi, atau itu mah jorok sekali. Dan akan terus memberikan pengarahan mengenai mading yang baik Ibu, seperti itu. Baiklah, jika itu adalah komitmen yang akan Ibu jalankan nantinya, lalu siapa saja yang nantinya terlibat untuk menjaga komitmen tersebut? Baik, suatu program akan berhasil apabila seluruh warga sekolah itu terlibat Bu. Mulai dari kepala sekolah, guru, tadi saya bilang rekan sejawat itu guru, terus pihak PKS atau pembantu kepala sekolah, pengurus OSIS, tentu saja murid sendiri, terus pihak kebersihan, keamanan, pihak kantin pun harusnya ikut terlibat Bu. Iya betul. Jadi seluruh warga sekolah itu harus Betul sekali Ibu. Oke, dari percakapan kita yang sangat menarik hari ini ya Bu ya, saya rasa Ibu sudah mendapatkan gambaran nih mengenai program Ibu. Selanjutnya tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan setelah pembicaraan hari ini? Baik, saya akan melaksanakan program tersebut sesuai dengan rencana dan tujuan saya awal ya Bu ya, sudah diungkapkan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap komitmen saya tadi untuk membuat program tersebut. Oke, hebat sekali ya Bu dengan program itu, dan semoga Ibu dapat menjalankan program tersebut Bu dengan baik sesuai rencana. Lalu kemudian murid-murid akan senang, sekolah pun terbebas dari coretan seperti itu. Amin, semoga saja ya Bu ya, itu hanya angan-angan dan cita-cita saya saja. Terima kasih banyak ya Bu Leni ya. Percakapan hari ini dengan Ibu betul-betul membuka pemikiran saya dan saya jadi tercerahkan. Jadi unek-unek saya pun bisa tumpah gitu. Iya Bu, sama-sama. Baik Bu, kalau gitu saya masuk ke kelas dulu ya Bu. Saya ada jam di kelas 7. Iya Ibu, mangga. Ya, duluan ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Leni sama Ibu Eka yang sudah melaksanakan coaching ini dengan begitu sangat lancar, begitu sangat luar biasa sekali.
di sini juga saya sebagai observer ini melihat dari tahapan-tahapan penilaian, baik mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian aksinya gitu, dan yang terakhir tanggung jawabnya telah Ibu laksanakan sebagai coaching. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dari tujuan coaching ini bisa bermanfaat ke depannya untuk Ibu. Dan untuk selanjutnya saya akan merefleksi tentang pelaksanaan coaching ini, di mana saya akan bertanya, ada beberapa pertanyaan Ibu ya. Apa yang Ibu rasakan atau ketika tadi coaching itu, pelaksanaan coaching itu yang sangat berjalan dengan lancar sekali ya Bu? Iya. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya memulainya dengan alur tirta gitu Bu, alur tirta yang tadi tujuan, lalu identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, yang terakhir tanggung jawabnya itu sudah ada gitu Bu, dan berurutan seperti itu. Tahapannya sudah terlaksana dengan apa yang direncanakan gitu, Ya, mulai dari sesuai. tirta. Kemudian pada saat itu apa sih yang Ibu rasakan? Apakah ketika melakukan coaching itu ada yang kurang atau harus ada yang ditingkatkan? Menurut Ibu gimana ya tadi setelah melaksanakan coaching? Iya, menurut saya ada hal yang sedikit mungkin ya Bu, tidak banyak yang perlu ditingkatkan, karena tadi di awal juga disebutkan sudah ada alur tirtanya seperti itu dan sudah tersusun dengan rapi sesuai dengan apa yang saya rencanakan gitu. Tetapi dalam mungkin menggali lebih dalam lagi gitu, pertanyaan-pertanyaannya harus digali lebih dalam lagi. Ya, baik. Terus untuk yang selanjutnya, kalau ketika tadi pelaksanaan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk melakukan presence, kehadiran penuh ketika Ibu sebelum atau ketika melaksanakan coaching itu? Iya, yang saya lakukan untuk presence atau hadir sepenuhnya saat coaching bersama coach saya, yang pertama saya menepis pikiran yang akan membuat konsentrasi saya buyar gitu ya, tetap memperhatikan coach saya, berempati pada coach saya dengan apa yang coach saya sampaikan terhadap saya, kemudian tadi mengaplikasikan rasa receive, appreciate, summary, and ask. Baik. Untuk selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, untuk merefleksi apa kegiatan yang sedang kita lakukan, yaitu dari proses tadi, selain tadi ada yang harus diperbaiki, rencana Ibu yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki itu semua mau apa nih Bu? Untuk memperbaikinya, mungkin untuk meningkatkannya mungkin Yeah. lebih tepatnya Bu, saya akan lebih mempelajari lagi alur tirta tersebut. Ya, seperti tadi kan saya merasa bahwa saya belum betul-betul menggali lebih dalam lagi apa yang coach saya kemukakan terhadap saya, dan saya akan lebih belajar lagi bagaimana cara bertanya kepada coach mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik coach saya lebih terbuka lagi pikirannya dan bisa tercerahkan atas apa permasalahan yang coach saya sampaikan terhadap saya. Mungkin begitu Bu. Baik Bu, mungkin dari kegiatan coaching ini jadi menambah pengetahuan atau kita lebih menyadari akan kekurangan dan kelebihan yang telah kita lakukan ya Bu ya. Betul. Sehingga kalau ketika ada permasalahan apapun terhadap anak siswa murid kita bisa dengan lebih siap lagi ya Bu ya, Iya, karena sudah berusaha mencoba gitu kan. Iya. Untuk kedepannya akan bisa lebih baik ya Bu ya. Betul. Mungkin untuk selanjutnya saya nih mau bertanya sama Ibu Eka yang tadi jadi coachingnya Ibu Leni ya. Boleh Ibu. Coba yang ingin saya tanyakan,
apa yang Anda rasakan ketika di coaching oleh Bu Leni ini nih? Baik, Perasaannya itu. ketika saya ada menjadi coachingnya Iya. Ibu Leni ya, saya merasa Ibu Leni sudah menggali sangat dalam pertanyaan dari coach ini, coach ini ya. Sebagai coach, Bu Leni sudah menggali lebih dalam pertanyaannya, kemudian memancing si coach untuk mempunyai ide seperti itu. Jadi mungkin yang kurangnya harus memancing ide yang lain lagi. Jadi ketika si coach udah mengeluarkan ide satu, kira-kira ada ide lain kan nih Bu selain itu, jadi dikasih alternatif ide yang lain seperti itu. Mungkin masukan dari saya yang buat coachnya itu. Tapi di sini mungkin sudah tergali juga ya dari Sudah sangat dari tergali, dari ya, apa yang diinginkan, mendapatkan solusi gitu ya. Betul, intinya. sudah mendapatkan solusi. Ya mudah-mudahan dari kegiatan ini kita mendapatkan apa yang kita harapkan dan sesuai yang menjadi tujuan kita bersama ya. Kita akhiri saja pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.